Halo teman-teman, mari kita bedah materi kali ini. Hari ini kita bakal ngomongin sebuah topik yang benar-benar menarik. Sebuah paradoks yang sebenarnya ada di sekitar kita setiap hari, tapi mungkin jarang banget kita perhatiin secara mendalam, yaitu BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Coba bayangin deh, ada sebuah entitas yang dipaksa bertarung di pasar bebas, harus garang layaknya gladiator bisnis yang tangguh, tapi di detik yang sama, dia juga harus jadi pelindung yang ngayomin masyarakat luas. Nah, identitas ganda yang unik inilah yang bikin BUMN itu luar biasa mempesona buat kita bongkar hari ini. Oke, biar gampang, ini dia roadmap bedah materi kita. Pertama, kita bahas amanat konstitusi buat BUMN. Kedua, anatomi dari BUMN itu sendiri. Ketiga, beban gandanya. Keempat, kita tarik mundur ke akar sejarah kolonial Belanda. Kelima, era penertiban dan penyeragaman. Dan terakhir, yang keenam, transformasi BUMN modern. Yuk, kita langsung mulai aja. Kita masuk ke bagian pertama, amanat konstitusi untuk BUMN, landasan hukumnya. Ini fondasi dari semuanya nih. Pertanyaannya gini, gimana sih caranya sebuah negara itu ngelindungin rakyatnya, sementara di saat yang bersamaan mereka juga harus sibuk ngejalanin operasi bisnis? Nah, pertanyaan ini nih, yang jadi alasan utama kenapa Badan Usaha Negara itu lahir di Indonesia. Jadi, eksistensi mereka itu nggak sekedar soal, wah kita harus cari cuan sebanyak-banyaknya, bukan. Tapi ini soal ngejalanin tanggung jawab konstitusional bernegara. Jawaban konkretnya itu udah ditulis jelas banget di Supreme Law kita, Pasal 33 ayat 2 UUD 1945. Konstitusi kita secara tegas ngamanatin kalau cabang-cabang produksi yang vital yang nguasain hajat hidup orang banyak itu wajib dikuasai oleh negara. Artinya apa? Negara tuh harus turun tangan langsung. Pemerintah wajib mastiin kebutuhan harian rakyatnya itu aman dan gak dilepas gitu aja buat dimangsa sama kejamnya mekanisme pasar bebas. Dan tujuan akhirnya jelas banget tertuang di ayat selanjutnya. Kutipan pasal 33 ayat 3 ini tuh ibarat landasan moral dan hukum yang absolut. Nggak bisa diganggu-gugat. Intinya, semua kekuasaan negara atas sumber daya alam itu muaranya cuma satu, buat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, kalau negara ikut campur urusan ekonomi lewat BUMN, itu sama sekali bukan buat numpuk kekayaan pemerintah, teman-teman. Tapi murni sebagai alat buat ngedorong kesejahteraan publik. Nah, sekarang kita melompat ke masa kini ya. Bagian kedua, anatomi sebuah BUMN. Kita lihat unsur pembentuknya. Kalau kita merujuk ke regulasi zaman now, yaitu UU nomor 19 tahun 2003, definisi BUMN itu sebenarnya bisa kita bedah jadi 4 elemen esensial aja. Pertama, wujud fisiknya pastilah sebuah badan usaha. Kedua, soal kepemilikan. Modalnya, mau itu seluruhnya atau sebagian besar, wajib dimiliki sama negara. Ketiga, harus ada yang namanya penyertaan secara langsung. Dan keempat, nah ini agak teknis tapi super krusial, modal tersebut itu asalnya dari kekayaan negara yang dipisahkan. Maksudnya gini, pembukuan dan keuangannya itu independen, udah nggak campur aduk lagi sama kas APBN sehari-hari. Lanjut ke bagian yang paling bikin tarik-menarik nih. Bagian ketiga, beban ganda BUMN. Dilema si pelat merah. Ibaratnya, BUMN ini lagi berdiri di atas timbangan yang ditarik kedua arah yang berlawanan. Di satu sisi, mereka dituntut buat beroperasi secara profesional dan harus ngejar untung, ya kan? Mereka butuh laba biar bisa bertahan hidup, bisa ekspansi, dan nggak bangkrut. Tapi, di sisi lain, amanat pendiriannya itu menuntut mereka buat ngasih kemanfaatan umum, menyediakan barang dan jasa yang bagus buat hajat hidup orang banyak. Kadang-kadang nih, demi melayani masyarakat yang ada di pelosok sana, hitung-hitungan bisnis murninya jadi rugi total. Nah, beban ganda yang saling nabrak inilah yang bikin urusan memanage BUMN jadi salah satu kerjaan paling menantang di dunia korporat. Dan seolah dua beban itu belum cukup bikin pusing, hukum kita nambahin sederet tugas ekstra lagi. Mereka harus ngasih sumbangan ke ekonomi nasional dan ngisi penerimaan negara. Belum lagi, mereka disuruh jadi pionir alias perintis. Maksudnya, mereka harus berani buka jalan di sektor-sektor berisiko tinggi atau terpencil yang pihak swasta tuh belum mampu atau malah nggak mau sentuh sama sekali. Terus ditambah lagi kewajiban buat aktif ngebimbing pengusaha-pengusaha ekonomi lemah. Coba bayangin, udah disuruh cari cuan, ngelayanin publik, disuruh ambil risiko gede, masih harus jadi mentor juga buat pengusaha kecil. Wah, benar-benar paket komplit kan? Nah, buat paham kenapa identitas BUMN ini bisa serumit ini, kita harus flashback ke masa lalu. Bagian keempat, akar sejarah kolonial Belanda, warisan VOC. Percaya atau enggak, fakta sejarahnya tuh lumayan mengejutkan. Ternyata versi paling awal dari perusahaan-perusahaan plat merah kita ini awalnya dirancang sama Belanda murni buat ngeruk kekayaan dari tanah Nusantara. Jadi akarnya tuh bisa ditarik sampai ke kongsi dagang VOC yang kemudian diterusin sama pemerintah kolonial lewat aturan-aturan eksploitatif yang namanya IBW dan ICW.
Sistem bisnis negara di zaman itu didesain sama sekali bukan buat kesejahteraan nenek moyang kita, tapi ya semata-mata buat menuhin berangkasnya si penjajah. Coba posisikan diri kalian sebagai pendiri bangsa waktu itu. Pas kita merdeka dan ngambil alih aset-aset Belanda, kita tuh ibarat diwarisin benang kusut birokrasi yang parah banget. Ada entitas yang nurutnya ke aturan IBW, ada yang ikut ICW tapi status hukumnya abu-abu, ada perusahaan hasil sitaan atau nasionalisasi asing yang masuk ke bank industri negara, ada yang bentuknya perseroan terbatas pakai hukum perdata biasa, sampai ada yang bentuknya yayasan dengan modal stock capital. Semuanya punya aturan main dewe-dewe. Asli, ini sih mimpi buruk birokrasi buat sebuah negara yang umurnya aja baru seumur jagung. Tentu aja pemerintah nggak bisa dong diamin kekacauan ini terus-terusan. Kita masuk ke bagian kelima, era penertiban dan penyeragaman. Waktunya ngerapiin birokrasi. Nah, buat ngurai benang kusut tadi, ada 3 fase transformasi yang dilewatin. Dibuka dengan upaya besar-besaran buat ngelakuin penyeragaman di tahun 1960. Habis itu dilanjutin dengan era penyederhanaan bentuk dari tahun 67 sampai 69, dan akhirnya kita masuk ke masa restrukturisasi yang lumayan panjang dari tahun 83 sampai 2003. Tujuannya apa? Buat ngejar daya saing, biar lebih modern dong pastinya. Langkah berani yang pertama itu dimulai dari UU nomor 19 Prep tahun 1960. Ini tuh usaha pertama buat nyeragamin semuanya. Aturan ini bilang pokoknya apapun bentuknya, kalau semua modalnya dari duit negara, yaitu namanya perusahaan negara, titik. Visi besarnya saat itu adalah nyingkronin ekonomi kita menuju sosialisme ala Indonesia. Tapi, esensi paling penting dari aturan ini sebenarnya adalah niat buat misahin modal perusahaan dari kas negara. Jadi mereka dipaksa perlahan biar bisa mandiri, nggak terus-terusan nyusu sama APBN. Sayangnya, regulasi tahun 60 itu masih nyisain masalah efisiensi, belum kelar urusannya. Makanya, di periode 1967 sampai 1969, pemerintah ngerespon dengan ngelompokin kekacauan tadi jadi 3 bentuk baku yang lebih rapi. Ada yang namanya Perjan, yang kata kelolanya masih agak ngikut aturan IBW lama. Terus ada Perum, yang murni fokusnya buat kemanfaatan umum. Dan yang ketiga Persero, ini PT alias perseroan terbatas, yang udah 100% tunduk sama hukum dagang komersial. 3 kategori inilah yang akhirnya lumayan ampuh buat ngobatin pusingnya administrasi saat itu. Terus gimana kelanjutannya di era yang lebih kekinian? Bagian ke-6, transformasi BUMN modern. Fokusnya sekarang ke peningkatan kinerja. Masuk ke era 80-an, negara kita kena tamparan realitas ekonomi yang keras gara-gara penerimaan dari sektor minyak bumi anjlok drastis. Akhirnya, pemerintah harus putar otak dan mengeksekusi restrukturisasi yang benar-benar agresif. BUMN mulai dikategorin tingkat kesehatannya dengan ketat, terus ada aksi merger, bikin perusahaan patungan, sampai manuver finansial kelas kakap kayak penempatan saham langsung, bahkan lepas saham ke pasar modal. Intinya, ini tuh proses cuci gudang sekaligus ospek gede-gedean, biar BUMN kita dipaksa jadi sangat efisien dan bisa bersaing. Sampai akhirnya, perjalanan panjang berliku ini bermuara di satu puncak, yaitu pengesahan UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Perlu kalian catat, UU ini bukan cuma sekedar revisi dokumen biasa ya, ini adalah momen bersejarah. Di titik ini, sisa-sisa aturan kolonial Belanda yang udah usang, beserta regulasi-regulasi transisi yang lama, resmi dibuang ke tempat sampah sejarah. UU ini ngebangun kerangka kerja tata kelola yang modern, profesional, dan solid yang masih dipakai sama BUMN kita sampai detik ini. Nah, sebagai penutup sesi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat teman-teman pikirin. Kedepannya nanti, gimana sih caranya BUMN modern ini bisa terus ngejaga keseimbangan yang super tipis ini? Di satu sisi, mereka harus terbang tinggi di kancah global, nyetak laba gede, tapi di sisi lain, kakinya harus tetap nginjak bumi, melayani hajat hidup rakyat Indonesia sesuai amanat konstitusi. Karena ternyata, beban ganda ini bukanlah sebuah kelemahan, melainkan takdir abadi yang bikin ekonomi Indonesia itu benar-benar unik. Jadi, menurut kalian, gimana masa depan BUMN ini harusnya dikelola? Terima kasih ya udah nemenin saya membedah materi yang luar biasa ini. Teruslah belajar, teruslah bertanya secara kritis, dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.